Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan memonetisasikan PPT pelajaran PDE UAS kami ya. Ya, di sini pertama PDE-nya ini ya, mata kuliah PDE kelompok 12 ya. Ini anggotanya Excel Aditya Pedrosi, Muhammad Alvin Suganda. Sini latar belakang ya. Pengolahan data statistik merupakan bagian penting dalam suatu penelitian karena data yang dikumpulkan perlu diolah dan dianalisis agar menghasilkan informasi yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan. Melalui pendata yang tepat, penelitian dapat memahami karakteristik responden serta menarik kesimpulan berdasarkan fakta yang diperoleh di lapangan. Oleh karena itu, mini riset ini dilakukan menerapkan proses pengumpulan dan pengolahan data menggunakan metode statistik deskriptif dan inferensial terhadap data survei mahasiswa ya. Di sini tujuan penelitiannya ya. Tujuan dari pelaksanaan mini riset ini adalah untuk mengetahui karakteristik demografi mahasiswa berdasarkan data umur, berat badan, dan tinggi badan, serta menganalisis pengaruh transformasi digital terhadap kinerja UMKM dengan inovasi model bisnis sebagai variabel moderasi. Selain itu, penelitian ini bertujuan untuk menguji validitas dan reliabilitas instrumen penelitian, serta melakukan uji normalitas dan homogenitas data sebagai syarat dalam analisis statistik lanjutan. Metode penelitian ya. Penelitian ini menggunakan metode survei dengan teknik pengumpulan data melalui kuesioner yang dibuat menggunakan Google Form. Responden dalam penelitian ini berjumlah 31 mahasiswa ya. Data yang telah terkumpul kemudian diolah dan dianalisis menggunakan berbagai teknik statistik, antara lain perhitungan mean, variansi, dan standar deviasi, serta pengujian validasi dan reliabilitas instrumen. Selain itu, dilakukan pula uji normalitas dan homogenitas data, serta analisis kuartil, persentil, dan tabel frekuensi untuk memperoleh gambaran distribusi data secara menyeluruh. Variabel penelitian. Variabel yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari variabel independen dan variabel dependen. Variabel independen adalah transformasi digital, sedangkan variabel dependen adalah inovasi model bisnis. Selain itu, penelitian ini juga melibatkan variabel demografi yang meliputi umur, berat badan, tinggi badan, dan jenis kelamin responden sebagai data pendukung dalam analisis pengolahan data. Ini data demografi min ya. Nilai rata-rata min. Di sini umur ya 19,32. Sini berat badan 60,06. Tinggi badan 166,45 ya. Hasil perhitungan ini menunjukkan bahwa rata-rata umur responden sebesar 19,32 tahun ya. Rata-rata berat badan sebesar 60,06 kg ya. Dan rata-rata tinggi badan sebesar 166,45 cm yang menggambarkan kondisi umum responden. Variansi data ya. Ini nilai variansi. Yang pertama umur 2,22 ya. Berat badan 51,59. Tinggi badan 46,92. Hasil variansi menunjukkan bahwa data umur cenderung mirip antara responden, sedangkan berat badan memiliki perbedaan yang cukup beragam dan tinggi badan berada di tingkat variansi sedang. Sini standar deviasi ya. Nilainya ini umur 1,49, berat badan 7,18, tinggi badan 6,85. Standar deviasi menunjukkan bahwa umur responden relatif seragam, berat badan cukup beragam, dan tinggi badan masih berada dalam batas variansi yang wajar. Uji validitas transformasi ya. Jumlah itemnya ada 5 ya. Item validnya 5, item tidak validnya 0 ya. Nilai R hitungan lebih besar R tabel ya, 0,399 ya. Dari total 5 item yang diuji, seluruh item dinyatakan valid karena masing-masing memiliki nilai R hitung yang lebih besar dari R tabel. Hal ini menunjukkan bahwa setiap item pengampu
mengukur variabel penelitian dengan baik, sehingga seluruh item layak dan dapat digunakan pada tahap analisis selanjutnya. Uji reliabilitas transformasi. Jumlah varian 8,05 ya. Varian totalnya 32,30. Nilai reliabilitasnya 0,77. Hasil uji reliabilitasnya menunjukkan nilai reliabilitas sebesar 0,77 yang berarti instrumen penelitian reliable dan konsisten untuk digunakan. Uji validitas inovasi ya. Jumlah item 7. Item valid 7 ya. Item tidak validnya kosong ya. Nilai R hitung R tabelnya 0,399 ya. Dari 7 item yang diuji, seluruhnya dinyatakan valid karena nilai R hitung lebih besar dari R tabel 0,3. Hal ini menunjukkan bahwa semua item layak digunakan dalam penelitian. Di sini akan digantikan teman saya lagi akan menjelaskan ya di sini. Baiklah, saya di sini akan melanjutkan penjelasan dari teman saya tadi Alvin. Di sini saya akan melanjutkan tentang uji reliabilitas inovasi. Jumlah variannya 11,99. Varian totalnya 67,32. Nilai reliabilitas 0,84. Berdasarkan hasil uji reliabilitas ini, jumlah varian sebesar 11,99 dan varian total 67,32 menghasilkan nilai reliabilitas 0,84. Nilai ini menunjukkan bahwa instrumen penelitian sangat reliable dan konsisten untuk digunakan. Uji homogenitas. Hasil uji homogenitas menggunakan Levene tes menunjukkan bahwa seluruh variabel memiliki nilai signifikan atau sig lebih besar dari 0,05. Nilai sig pada variabel transformasi sebesar 0,322, inovasi 0,206, tinggi badan 0,104, umur 0,856, dan berat badan 0,726. Karena semua nilai tersebut melebihi batas signifikan 0,5, maka dapat disimpulkan bahwa varian data antar kelompok adalah sama atau homogen. Di sini saya akan menjelaskan tentang uji normalitas. Hasil uji normalitas menggunakan Shapiro-Wilk menunjukkan bahwa variabel umur dan tinggi badan memiliki nilai signifikan atau sig lebih besar dari 0,05, yaitu umur sebesar 0,445 dan 0,216 serta tinggi badan sebesar 0,160 dan 0,608, sehingga dapat disimpulkan bahwa kedua variabel tersebut berdistribusi normal. Sebaliknya, variabel transformasi, inovasi, dan berat badan memiliki nilai sig kurang dari 0,05 masing-masing sebesar 0,01 dan kurang dari 0,01 dan 0,020 yang menunjukkan bahwa ketiga variabel tersebut tidak berdistribusi normal. Dengan demikian, tidak semua data memenuhi asumsi normalitas sehingga perlu dipertimbangkan penggunaan uji statistik non-parametrik atau transformasi data pada analisis lanjutan. Di sini saya akan menjelaskan tentang tabel frekuensi. Tabel frekuensi menunjukkan bahwa sebagian besar responden berada pada usia 17 sampai 20 tahun sehingga didominasi oleh mahasiswa oleh usia awal perkuliahan. Pada tinggi badan, responden paling banyak berada di rentang 156 sampai 160 cm dan 164 sampai 168 cm. Sedangkan pada berat badan, frekuensi tertinggi terdapat pada rentang 54 sampai 58 kg dan 65 sampai 67 kg. Secara umum, tabel frekuensi memperlihatkan bahwa karakteristik responden cukup beragam namun masih berada pada rentang yang wajar. Di sini saya akan menjelaskan tentang analisis kuartil dan persentil. Analisis kuartil dan persentil dilakukan pada 5 variabel dengan 31 data responden yang valid. Hasilnya menunjukkan bahwa umur responden berada pada rentang Q1 18 tahun, median 19 tahun, dan Q3 20 tahun. Tinggi badan memiliki Q1 160 cm, median 168 cm, dan Q3 171 cm.
Berat badan berada pada Q1 54 kg, median 59 kg, dan Q3 67 kg. Pada variabel transformasi diperoleh Q1 10, median 19, dan Q3 22. Sementara inovasi memiliki Q1 14, median 28, dan Q3 31, yang menandakan sebaran data transformasi dan inovasi cukup beragam. Kesimpulan dari penelitian ini, secara keseluruhan, hasil pengolahan data menunjukkan bahwa data dari 31 responden yang dapat dianalisiskan dengan baik dan memiliki sebaran yang cukup merata. Analisis statistik yang dilakukan mampu menggambarkan karakteristik responden secara jelas sehingga data yang diperoleh layak dan dapat digunakan sebagai dasar dalam penyusunan mini riset ini. Sekian dari